Kita mulai ya, Bu? Ya, ya Bu. Oke. Selamat sore, Bu Maria. Selamat sore Bu Yus. Oke, terima kasih Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sore ini kira-kira apa yang mau kita bahas, Ibu? Oh, iya Bu, terima kasih Bu buat waktunya. Kebetulan saya punya satu murid saya Bu yang sudah berjalan hampir 1 semester, tapi sudah banyak Bu absennya. Oke. Sehingga membuat saya mengeluarkan banyak solusi, tapi belum ada yang pas Bu Yus. Saya sudah buat solusi yang ini belum ada yang pas gitu. Jadi saya mohon Bu ini bantuannya Ibu Yus. Oke. Kira-kira Ibu, apa tujuan dari yang kita bahas ini menurut Ibu? Kira-kira tujuannya apa seperti itu? Iya Bu, saya ingin anak ini minimal rajin dulu sekolah Bu, karena kan saya masih kelas 1 nih Bu, murid saya. Jadi saya tidak menuntut banyak hal soal calistung pelajaran, saya hanya pengen dia rajin dulu sekolah gitu Bu. Itu tujuan saya. Jadi sudah saya sampaikan ke dia, "Tidak apa-apa Nak," gitu. Tapi hari ini datang, besok datang, 4 hari nggak datang Bu Yus. Jadi tujuannya agar anak ini bisa lebih sering hadir ke sekolah seperti itulah ya Bu ya. Oke, jadi selama ini apakah Ibu sudah melakukan apa ya identifikasi kira-kira apa yang menyebabkan si anak bisa tidak hadir seperti itu? Iya, baik Bu, saya waktu istirahat bertanya langsung ke anak saya tadi namanya, saya sebutkan saja Dewa, saya panggil Dewa sebentar Nak, Miss mau cerita, Miss mau bicara ke Dewa gitu. Jadi saya bilang, Dewa boleh nggak kamu ceritakan ke Miss apa sebenarnya alasan Dewa sering tidak ke sekolah. Dia diam Bu Yus, terus dia bilang, saya terlambat bangun Miss, gitu. Kemudian juga ternyata setelah saya telusuri lagi besok dan besoknya, dia bilang, saya tinggal sama mama saya, papa saya nggak ada. Oh iya gitu, papanya kemana Nak gitu. Ternyata sudah berpisahlah mama dengan papanya Bu Yus gitu. Gitu ya, berarti Ibu juga sudah melakukan tanya jawab kepada anak kita ini si Dewa ya Bu ya. Iya. Kira-kira untuk mendapatkan suatu solusi apa yang sudah Ibu lakukan atau apa yang sudah Ibu rencanakan terhadap anak Ya, kita ini Bu? ya, saya coba menghubungi orang tuanya melalui WA, kadang-kadang nggak aktif, kalau telepon tidak diangkat Bu Yus. Kemudian saya menyampaikan ke wali kelas lain yang rumahnya dekat komplek-komplek sana gitu. Saya tanya teman saya, tolong dong bantu saya bagaimana anak ini, saya ingin berkunjung ke rumahnya, begitu. Nah, ternyata pas ke sana orang tuanya tidak di tempat. Ada lagi saya lakukan pendekatan, saya tulis di buku anak itu tadi, tolong kasih tahu ke orang tuanya bahwasanya eh, besok bisa datang ke sekolah, Miss Maria mau sharing, mau diskusi mengenai Dewa tentang kehadirannya gitu Bu. Tidak juga ditanggapin gitu. Jadi suatu waktu saya menelepon orang mamanya Dewa, dia katakan iya Miss gitu. Tapi sampai hari ke 20 udah absen Bu Yus, belum juga orang tuanya datang begitu. Karena saya udah pernah ke rumahnya tidak di tempat karena alasan bekerja begitu. Jadi akhirnya memang kita bertemu dengan orang tuanya tapi mewakili neneknya. Mamanya belum ketemu begitu. Jadi
neneknya bilang bahwasannya papa mamanya sudah berpisah, kemudian ternyata ada alasan lain kecuali itu Bu Yus. Kadang-kadang katanya kalau anaknya nggak punya jajan, nggak mau ke sekolah. Terus saya bilang, loh tidak mengapa nak nggak punya jajan, bawa bekal saja dari rumah. Miss Maria juga bawa bekal dari rumah, begitu Bu Yus. Tapi ternyata belum juga, masih juga absen 3 hari ke depannya, begitu. Oke, berarti setelah melakukan komunikasi dengan orang wali lah ya, saya bilangnya nenek si Dewa ini, si anak masih melakukan seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu punya rencana lain yang mungkin akan dilakukan untuk bisa sedikit membawa perubahan terhadap anak kita ini? Iya Bu, jadi kemudian ketika saya sepertinya hampir menemukan jalan buntu, saya menjumpai Ibu Kepala Sekolah. Saya tanya Ibu Kepala Sekolah, Ibu tolong bantu saya punya siswa namanya Dewa sering kali tidak sekolah. Alasannya banyak gitu. Jadi kepala sekolah bilang begini, ya sudah Miss, buat saja kesepakatan. Kesepakatan antara orang tua dengan murid dan guru, begitu supaya seperti kontrak gitu ya. Saya pikir, iya betul juga gitu. Jadi esoknya kami bertemu lagi setelah saya hubungi supaya kita bisa bertemu gitu. Saya katakan begini, neneknya cerita tidak apa-apa, kita buat kesepakatan Miss, tapi mana kesepakatannya gitu. Saya bilang begini, ditulis aja Nek, boleh nggak gitu. Jadi kalau kita ketik misalkan seperti resmi kan, seperti perjanjian ini. Saya katakan, tulis aja gitu, saya kasih pulpen, saya kasih double folio. Ternyata neneknya juga tidak pintar membaca, tidak pintar menulis. Jadi saya merasa, oh berarti selama ini saya yang salah. Saya yang kurang ternyata mengupgradekan diri saya untuk lebih dekat lagi ke siswa saya gitu. Padahal saya bilang nggak apa-apa, tidak bisa membaca menulis nggak apa-apa Dewa, tapi yang penting rajin dulu ke sekolah gitu. Jadi saya terenyuh jadinya Bu Yus. Akhirnya saya mengajak Dewa tadi untuk les tambahan di sekolah, kami buat di UKS, mulai mengenal huruf. Dan mulai ternyata dengan kesepakatan antara guru, nenek, Dewa, dan Dewa tadi ternyata ada mungkin sesuatu efek yang yang membuat dia, oh saya harus sekolah, sudah ada kesepakatan nih gitu. Begitu Bu Yus sejauh yang saya buat. Oke, berarti ada perubahan ya Bu ya dari apa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira untuk kedepannya, apakah Ibu akan terus melakukan hal ini? Iya, baik Bu Yus. Saya akan terus berusaha untuk berpihak kepada murid saya, latar apapun mereka, saya akan terus berpihak kepada mereka, apalagi setelah bicara langsung dengan neneknya, keadaan keluarganya, keadaan ekonominya, juga dalam hal membaca tadi, begitu. Jadi saya berpikir, saya harus menambahkan waktu luang saya buat anak saya Dewa, begitu Bu. Saya akan terus berusaha untuk melanjutkan perjuangan dan tanggung jawab saya ini. Oke, berarti dari pembicaraan kita ini Bu Maria udah dapat solusi juga ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Maria sendiri, apakah kehadiran anak kita ini, kalau misalnya dari awal dia absennya 20, Ibu bilang tadi, ini sudah kemarin 3 hari ini sudah terbantu karena Ibu juga sudah mau kan membantu si anak gitu kan. Jadi apakah untuk kedepannya ya ini bisa kita bicarakan kembali untuk melihat apakah perubahan si anak ini sudah signifikan atau tidak, seperti itu Ibu? Iya, setuju Bu Yus. Berarti dari proses kita melakukan coaching, Ibu Maria sudah menemukan solusi yang terbaik, sudah mendapatkan hal yang terbaik juga untuk anaknya. Kira-kira
Dari sisi Bu Maria, bagaimana perasaan Bu Maria saat ini setelah melakukan coaching ini? Sekarang saya merasa sudah agak lempang karena ada teman saya untuk berbagi. Ada Ibu Yus yang sudah mendengarkan cerita saya. Bisa dikatakan juga ini satu masalah bagi saya. Jadi saya merasa agak lega bahwasanya setiap problema itu ada solusinya. Tapi mungkin perlahan Bu Yus, perlahan dan bertanggung jawab gitu, dan semoga ini terus berkelanjutan bagi saya Bu Yus. Baik, terima kasih Bu Maria. Saya senang sekali melakukan coaching hari ini bersama Bu Maria. Saya berharap ya ini dapat kita lakukan untuk selanjutnya agar bisa juga mendidik anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Maria. Baik Bu Yus, terima kasih banyak Bu Yus buat waktunya. Selamat sore Bu Yus. Selamat sore Ibu, sama-sama Ibu. Langsung singkat ya. Oke. Karena kan coach hanya banyak nanya Pak. Oke. Selamat sore Pak Rambe, apa kabarnya nih Pak? Oke, baik. Baik Pak, kita punya waktu ke depan nih hanya singkat. Kira-kira apa nih yang ingin kita obrolkan, yang ingin Pak Rambe perbincangkan di waktu kita yang singkat ini? Saya melihat di beberapa siswa Ibu, itu sering tidak nyaman bergabung dengan teman-temannya. Terus saya kemarin pernah menggantikan guru olahraga, kan saya buat kelompok itu Bu. Ketika saya acak kelompoknya, ada yang beberapa anak sih, yang tidak nyaman ketika saya kelompokkan dengan temannya itu. Akhirnya dia memilih teman sendiri karena saya berpihak kepada siswa tadi ya Bu. Saya kasih peluang dia untuk, oke, kalau begitu kamu maunya dengan siapa? Akhirnya dia memilih dengan dua temannya. Perempuan nih kebetulan Bu. Jadi dia perempuan, dia punya dua teman perempuan yang sering sama dia ternyata. Itulah teman yang dia pilih. Saya gali ke guru kelas, ke teman-teman, dan memang mereka itu semacam anak yang tidak mau membaur dengan teman lainnya. Akhirnya mereka secara otomatis tadi Bu, sering jadi pembicaraan temannya yang lain atau kelas. Bahkan kalau ada sedikit ribut-ribut atau apa, mereka sering, kalau guru nggak ada misalkan, biasa itu Bu, ribut-ribut, ceplos-ceplos anak-anak di kelas gitu kan. Ceplosnya itu kayak mengejek mereka gitu jadinya. Seperti membuli jadinya. Ya karena mungkin sikap mereka ya yang tidak sembarangan nyaman dengan teman-temannya, tidak sembarangan bisa ngobrol dengan temannya yang lain ya. Jadi saya membilangnya bully, tapi tidak bully seperti yang saya pahami Bu. Misalnya bully itu sampai menghina, sampai mengejek-ngejek, sampai anaknya nggak mau sekolah, enggak. Ini nggak sampai ke sana. Anaknya tetap nyaman ke sekolah. Cuman saya melihat ada peluang itu Bu. Karena dia memilih teman-teman tadi, teman-temannya juga bersikap aneh ke mereka jadi sering diganggu lah, sering digara-garain. Yang bagi saya ini ada peluang nanti mereka bisa jadi orang yang dibully di kelas itu. Nah, itu sih Bu, obrolannya. Saya nggak tahu nanti ini temanya apa, kira-kira arahnya ke sana. Saya mau anak-anak yang punya masalah gaya berteman seperti itu bisa membaur dengan yang lain, setara dengan teman-temannya lain, nggak ada perbedaan. Itu Bu. Oke, baik Pak. Kayak mengarah ke bully gitu ya Pak Rambe ya. Iya. Oke, kira-kira nih dari percakapan kita, apa nih tujuan Pak Rambe untuk kita sharing, ngobrol di waktu yang sekarang? Lebih saya membuat sistem atau budaya positif di sekolah mungkin untuk mengatasi anak-anak tadi yang dia harus paham dia bisa berbaur dengan teman-temannya agar dia tidak dianggap aneh oleh teman yang lain. Saya inginnya juga ada dorongan dari lingkungan sekolah sama-sama memahami seluruh elemen. Kita harus jadi sekolah yang nyaman untuk setiap anak dengan gaya apapun dia, dengan kebutuhan belajar apapun. Nah, kenyamanan itu yang menurut saya belum
belum terwujud ke semua anak ya, mungkin mayoritas anak iya, tapi ke beberapa anak. Ini harus saya perhatikan, kalau dari hal yang kecil saja kita biarkan, ini jadi bibit saya khawatirnya. Jadi bibit dan berkembang dibiarkan, akhirnya jadi budaya. Nah, padahal bully itu kan sangat berbahaya untuk anak, perkembangan mentalnya, perkembangan dia secara pribadi pasti terganggu. Orang-anak korban bully ini juga biasanya pelampiasannya jadi negatif kan, ya lebih bahaya lagi, sampai dia nanti bisa menganggap dirinya itu nggak punya arti sama sekali kan dengan lingkungan, akhirnya bisa bunuh diri dan segala macam. Itu yang saya hindari, Bu. Jadi saya berharap punya sistem atau punya cara di sekolah untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi semenjak masih mengarah ke sana, saya udah harus tangani, Bu. Sistem itu yang mungkin saya inginkan ada di sekolah. Oke, Pak Rambe, sejauh ini Bapak sudah punya tujuan nih yang ingin dicapai gitu ya dari percakapan kita. Kira-kira Pak Rambe bersama teman-teman mungkin rekan-rekan gurunya sudah menggali belum? Sudah mencari tahu informasi apa sih latar belakang hal itu bisa terjadi, Pak? Saya melihat, Bu, memang karakter anaknya mungkin ya, introvert ya, dia memang cerita ke sembarang orang itu nggak bisa. Akhirnya secara sosial mungkin dia tidak seperti teman-temannya, bisa terbuka, bisa ngobrol bebas. Dan ini ada kasus memang bukan hanya di anak yang saya temukan tadi, ada anak di kelas lain juga, laki-laki nih ya, Bu. Dia juga punya keanehan itu. Kalau kawannya ribut, dia marah-marah gitu. Dia merasa nggak mau diganggu, tapi sebenarnya dia membuat ribut di kelas gitu. Nah itu dia jadi bahan semacam perhatian bersama, Ibu. Dia punya karakter yang begitu, itu jadi ejekan. Nanti dia bisa ngamuk-ngamuk sendiri, jadi bisa menimbulkan pertengkaran, dia yang memancing. Tapi memang karakter anaknya begitu. Nah, kalau saya telusuri dari keluarganya, dari ayahnya, dari orang tuanya, memang karena sering ditinggal ya, Bu, sama ibunya ya. Ibunya ini sering keluar kota, ada urusan pekerjaan, jadi dia sering sama ayahnya. Ayahnya juga sibuk kerja, jadi memang dia seperti ada dititipkan sama keluarga lain. Nah, latar belakang gitu memang ada di beberapa anak, Bu. Yang coba saya pahami, penanganannya memang harus kerjasama dengan orang tua, tapi nggak maksimal juga, Bu. Karena memang kesibukan orang tua, pemahaman orang tua kan beda dengan kita ya, Bu, ya. Apalagi penggunaan gadget. Kalau kita kan sebagai guru pasti membatasi, menyarankan pembatasan penggunaan. Tapi ketika kita gali dengan orang tua ngobrol, itu cara orang tua biar supaya nggak ribut, biar tenang aja di rumah daripada main keluar. Atau kalau nangis-nangis merengek. Jadi itu dari kecil, dari kecil. Nah, karakter-karakter aneh ini muncul begitu, Bu. Akhirnya jadi korban bully kan gitu. Keanehan tingkah laku dia di kelas jadi bahan ejekan kawan. Jadi bahan pembicaraan kawan sehingga menyudutkan dia. Nah, saya mau mencegah itu, mencegah masalah itulah agar tidak terjadi pada setiap anak-anak yang punya kelakuan yang agak khusus tadi. Itu, Bu. Oke, baik Pak Rambe, tadi sudah menemukan latar belakang dari anak yang bermasalah tadi gitu ya, yang ada sampai kasus bully, juga sudah menghubungi bekerja sama dengan orang tua gitu ya, sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak lain juga. Kira-kira ini dari latar belakang tadi, apa solusi atau alternatif lain dari permasalahan ini Pak Rambe? Pertama mungkin Ibu, tadi saya akan buat kesepakatan kelas ya. Saya akan dorong guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya di awal semester nanti, dan itu ditempel besar-besar di kelas masing-masing. Sehingga anak-anak mengingat dan membaca apa yang sudah mereka sepakati. Jadi ketika ada masalah begitu, menghargai karakter kawannya tadi kan, menghargai, menerima bahwa kawan ini punya gaya yang tersendiri. Kita nggak bisa menyamaratakan semua anak harus sama gayanya.
Itu Bu, lebih ke membangun keyakinan kelas dulu di kelas masing-masing. Lalu, ya gimana orang tua juga paham, di satu sisi sekolah menghargai anaknya, tapi si anak juga harus ada perubahan sikap. Nah, ketika itu munculnya karena pembentukan kebiasaan di keluarga, di rumah, kita harus pahamkan bahwa pelan-pelan orang tua harus berani membatasi anak dalam penggunaan gadget, terutama handphone atau game. Nah, game ini Bu yang paling banyak. Waduh, luar biasa Bu. Game ini membuat anak kecanduan ada Ibu. Itu akan nampak karakter anak. Karena bisa jadi dia datang ke sekolah itu dalam kondisi ngantuk kan. Tadi malam dia main handphone, main game, mungkin tidurnya jam 12, jam 1. Orang tuanya nggak pantau kan, karena orang tua udah tidur pasti. Yes. Saya aja kalau udah jam 10 saya tidur, saya nggak tahu anak-anak saya ngambil handphone saya atau enggak. Tapi secara umum, itulah tugas kita Bu. Selain kita mengkondisikan di kelas, budaya positif di sekolah, saya juga harus mulai nih berkomunikasi dengan orang tua yang anak-anaknya tadi punya kelakuan yang menurut kita harus kita perhatikan. Saya akan komunikasi ke orang tuanya Bu, untuk kerjasama. Begitu Bu. Oke, baik Pak. Luar biasa Pak Rambe ya. Luar biasa. Nah, dari solusinya tadi itu yang sudah dilakukan dan dilaksanakan, sedang berjalan juga Pak gini. Bagaimana komitmen tanggung jawab Pak Rambe untuk berikutnya, langkah selanjutnya? Pertama nanti di rapat kerja guru Bu, saya akan sampaikan itu, agar semua guru melaksanakan. Di awal harus membangun itu di awal semester, membuat kesepakatan kelas. Lalu untuk berkomunikasi dengan orang tua, mungkin saya tidak buat surat panggilan lah, karena nanti akan kesannya terlalu serius ya Bu ya. Mungkin saat orang tua menjemput, saya lihat orang tuanya, saya datangin sambil ngobrol. Saya sosialisasikan secara perlahan, oh ini bahaya membiarkan anak bermain ini. Karena anaknya yang cerita Bu, memang dia di rumah dikasih untuk main game dan segala macam. Karena ditinggal tadi ya Bu, ada beberapa anak yang sering ditinggal keluar kota sama orang tuanya. Akhirnya ya namanya orang tua nggak mau repot kan kadang, ya dikasih aja handphonenya. Mungkin begitu Bu. Saya akan coba itu di Oke. Ya, baik Pak Rambe, terima kasih buat waktunya atas percakapan perbincangan kita sore ini. Tidak terasa ya Pak, waktu sudah habis gitu. Terima kasih Pak Rambe, selamat sore. Sore Bu, saya yang terima kasih Bu, sudah dibantu berpikir ide Bu. Ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak? Sudah lega Bu, saya akan coba nanti di awal semester Bu. Saya Baik. akan usahakan. Selamat sore Ibu Yus. Selamat Apa sore kabar? Bapak. Kabar baik Pak. Iya. Maaf ini Bu, kita nggak punya waktu yang banyak. Ya, saya rasa kita harus ngobrol apa ini Bu? Sekitar 13 menit ke depan. Iya, begini Pak. Di kelas saya itu awalnya saya cerita ya Pak ya. Saya kan pindah dari SMP ke SD. Awalnya saya kelas 4. Di tahun pertama saya dapat P3K, saya di kelas 4. Terus di tahun kedua ini saya di kelas 1. Di situ saya terkejut Pak. Kalau di kelas 4 kemarin mungkin saya masih bisa tolerir, ini di kelas 1 ternyata banyak anak-anak saya yang belum mengenal huruf, masih suka berkeliaran, dan juga masih suka ribut ke sana kemari Pak. Seperti itu Pak. Jadi Ibu, ini tadi ada beberapa masalah yang saya tangkap. Iya. Ada anak yang kelas 4 ya Bu tadi ya? Awalnya saya di kelas 4 Pak. Sekarang pindah ke kelas? Sekarang kelas 1 Pak. Di situ saya menemukan anak-anak saya ini banyak yang belum mengenal huruf, banyak juga yang suka berlari-lari, terus suka ribut seperti itu Pak. Belum terlalu konsentrasi lah terhadap pembelajaran. Jadi Ibu melihat pembelajaran di kelas tidak maksimal. Iya benar Jadi sekali. kelas 1 tidak maksimal, akibatnya sulit mengajarkan anak membaca misalnya tadi ya, karena belum kenal Iya huruf. Pak, benar sekali. Ketika mau diajarkan, suasana kelas tidak kondusif gitu ya. Benar Pak. Jadi apa rencana Ibu untuk merubah kondisi itu? Ibu pengen suasana yang seperti apa? Saya berharapnya anak-anak itu dapat lebih berkonsentrasi,
lebih tertib di dalam melaksanakan proses KBM, serta anak-anak yang belum mengenal huruf itu bisa mulai mengenal huruf dan sudah bisa lah Pak sedikit untuk membaca seperti itu Pak. Berarti konsentrasi ya Bu? Iya, konsentrasi dan suasana kelasnya nyaman lah ya Bu untuk anak-anak. Iya, benar. Dari skala 1 sampai 5 Ibu, Ibu menilai suasana kelas Ibu ini seperti apa saat ini? Itu tadi Pak, karena saya baru di kelas 1, jadi saya masih memberikan nilai 2 untuk suasana kelas saya, karena mungkin gara-gara saya dari SMP, terus saya ke kelas 4, ini ke kelas 1, jadi belum terlalu bisa saya untuk membuat suasana kelas itu menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan anak-anak yang baru lulus dari TK seperti itu Pak. 2 ya Ibu ya berarti ya, Ibu kasih kondisinya masih 2. Kira-kira Ibu dalam waktu dekat mau merubahnya ke angka berapa? Apakah 5 atau 4? Terserah Ibu. Kira-kira Bu. Kalau saat ini Pak di angka 3 saja sudah bersyukur sekali saya Pak. Di angka 3 sudah bersyukur. 3 udah bersyukur ya Bu. Berarti udah bersyukur Pak untuk posisi kelas 1 Pak. Sudah bersyukur saya. Kira-kira Bu, apa hambatan Ibu ingin merubah dari 2 tadi ke 3 yang Ibu rasakan saat ini? Hambatannya apa Bu? Memang setelah saya juga ini mengenai Calistung, saya berkomunikasi dengan si anak. Ini si anak banyak yang mengatakan kalau di rumah itu orang tua tidak sempat untuk mengajari mereka, Pak. Tidak sempat mengajari mereka sehingga si anak apa yang didapat di sekolah itu saja bekalnya seperti itu. Jadi orang tua mungkin hanya sibuk untuk mencari uang lah untuk keperluan sehari-hari seperti itu. Iya, berarti Bu hambatannya di rumah sama di sekolah tidak mendukung ya Bu, beda-beda cara ya, beda penanganan. Iya, benar sekali Pak. Kalau di sekolah misalnya kita sudah memberikan pengajaran, di rumah tidak ada pengajaran kembali, otomatis orang tua nggak terlibat aktif ya Bu ya, menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, itu yang Ibu rasakan. Itu hambatannya ya Bu ya, yang Ibu rasakan? Oh, yang saya rasakan sih ya kalau melihat kondisi saat ini ya masih gimana? Nggak cukup ya Bu ya di sekolah itu untuk mengajarkan. Jadi memang orang tua di rumah harusnya ikut terlibat aktif. Itu yang Ibu inginkan. Iya, saya sih berharapnya orang tua itu juga apa yang sudah diajari di sekolah, anak-anak juga itu diulangi ya Bu ya di rumah. Ya. Iya. Ada solusi lain Bu yang Ibu bisa? Mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua. Di sekolah kita juga banyak guru-guru yang bisa mengajari anak-anak. Mungkin anak-anak bisa diajari oleh guru kita tersebut kalau misalnya orang tua sudah menyetujuinya. Seperti itu Pak. Berarti Ibu berharap dari poin 2 jadi 3, solusinya adalah berkomunikasi dengan orang tua agar mengajari di rumah lagi ya Pak? Iya, benar. Kira-kira kapan Ibu punya waktu untuk bisa melaksanakan itu Bu? Sudah ada rencananya? Dalam waktu dekat saya akan melaksanakannya. Maka Ibu akan berusaha jumpa dengan orang tua ya? Ya, saya penasaran Ibu nanti hasilnya gimana, terutama anak-anak yang tadi Ibu bilang kurang dalam membaca. Saya ingin dengar nanti cerita Ibu yang lain, apakah ada perubahan dari anak tersebut. Ya Ibu, terima kasih Ibu, Bu Yus. Terima kasih Pak untuk arahannya. Cerita dengan saya, mudah-mudahan cerita kita bermanfaat ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yus.